warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Prayoga. Saya dari kampus Setiabi, Sekolah Tinggi Ilmu Adab Budaya Islam, Riyadul Ulum Wadawah, Kota Tasikmalaya. Saya mengajar di Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya salah satu dosen di Prodi Sejarah Islam di kampus tersebut. Nah, mata kuliah yang saya ampuh salah satunya adalah mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara, salah satu rumpun mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, di mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara itu terdiri dari 16 pertemuan, 1 TS dan 1 kali UAS. Nah, untuk capaian mata kuliah tersebut itu dapat menguasai, mengetahui secara umum tentang perkembangan sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam, dan menguasai teori konsep perkembangan sejarah kebudayaan Islam Indonesia dan kaitannya dengan negara-negara Islam di Asia Tenggara lainnya. Nah, itu capaian di mata kuliah tersebut. Untuk di bidang sikap, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Itu jadi ada dalam bidang sikap, dalam bidang pengetahuan, dalam keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun secara singkat di mata kuliah Islam Asia Tenggara itu, sejarah Islam Asia Tenggara merupakan salah satu mata kuliah dari sejarah peradaban Islam. Bila sejarah kebudayaan dan peradaban Islam lebih fokus pada perkembangan Islam di kawasan Timur Tengah, nah, maka sejarah Islam Asia Tenggara memfokuskan perhatiannya dan perkembangannya Islam di kawasan Asia Tenggara. Dan nanti jadi yang kita bahas, yang kita dalami yaitu Islam khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Nah, nanti kan setelah mengetahui tersebut, nah setelah belajar tersebut mahasiswa dapat menguasai atau mengetahui perkembangan Islam di negara-negara Asia Tenggara. Nah, misal dalam pertemuan pertama yaitu dalam pertemuan pertama yaitu mahasiswa dapat memahami tertib perkuliahan. Nah, di pertemuan pertama kita menjelaskan dulu kepada mahasiswa tata tertib perkuliahan, baik dari sistem kehadiran, baik di presentasi, tugas terstruktur, UTS dan UAS. Nah, kita memberi bobot 15% untuk kehadiran, 15% untuk presentasi, 20% untuk tugas terstruktur, terus 25% UTS dan 25% UAS. Nah, itu yang kita targetkan dalam sistem perkuliahan yang saya ampuh itu di mata kuliah Islam Asia Tenggara. Nah, terus bisa di pertemuan kedua kita mahasiswa mengetahui tinjauan tentang sejarah Islam Asia Tenggara, tentang sejarah terbentuknya ASEAN, pengertian tentang urgensi mempelajarinya, terus pengertian akar sejarah rumpun dan bahasa Melayu, Islam sebagai identitas Melayu, pusat peradaban Islam Melayu. Nah, itu di pertemuan pertama. Terus di pertemuan selanjutnya mahasiswa mengetahui perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, baru di pertemuan ketiga itu. Nah, setelah itu pertemuan keempat mahasiswa mengetahui dinamika Islam di Indonesia. Nah, jadi kita awali di negara Indonesia, terus selanjutnya pertemuan ke-6 langsung ke Islam di negara Malaysia, terus Islam di negara Brunei. Nah, setelah itu barulah kita ada yang dinamakan UTS, ujian tengah semester. Nah, terus setelah itu masuk ke negara Singapura, Islam di Singapura, terus mahasiswa mengetahui Islam di Filipina, Thailand. Nah, terus negara Laos selanjutnya. Nah, di pertemuan ke-13 kita masuk ke negara Myanmar, 14 ke Kamboja, terus ke Timor Leste. Nah, nanti itu sudah pertemuan 15. Nah, nanti di pertemuan 16
kita masuk ke UTS, ke UAS, ujian akhir semester. Nah, untuk kriteria dan bentuk penilaiannya nanti di kelas kita diadakan tanya jawab atau baik bentuk kuis, tanya jawab, presentasi, dan terus metode pembelajarannya kita lebih banyak ke presentasi ataupun kita membuat video. Nanti mahasiswa membuat video menjelaskan tugasnya tersebut, membuat video dan di-upload di YouTube. Nah, itu salah satu materi-materi yang akan disampaikan di dalam mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara. Nah, untuk selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan tentang pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mangga kita saksikan cuplikan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjut lagi materi kita kali ini di mata kuliah Perkembangan Islam Asia Tenggara. Kita sudah sampai kepada teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini mahasiswa bisa lihat. Ini ada beberapa teori masuknya Islam masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi segala sesuatu itu ada proses dan ada awalan dan ada perintisan, ada pengembangan. Nah, di Indonesia juga itu ada proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, tetapi di sini teorinya itu yang pertama teori Persia, teori Arab, teori Gujarat. Secara umum masuknya pengaruh Islam dibawa oleh para pedagang. Jadi yang disebut teori Persia itu mengatakan bahwa Islam itu masuk dari Persia. Nah, kalau teori Arab berarti Islam itu masuknya dari Arab, kata yang membuat teori itu. Kalau yang mengatakan teori Gujarat, dia mengatakan bahwa Islam itu masuknya dari Gujarat. Gujarat itu kalau bahasa India lah, kalau sekarang India. Kalau dulu kan terkenanya Gujarat. Jadi mereka yang memiliki teori-teori tersebut otomatis mereka memiliki dalil. Jadi tidak asal menyebut bahwa masuknya Islam itu dari Persia, tapi tidak ada dalil, pasti ada dalil. Teorinya dari Arab, ada dalilnya juga. Maksudnya ada alasan yang memperkuat mereka mengemukakan pendapat dan membuat teori tersebut. Tetapi secara umum baik itu Persia ataupun Arab ataupun Gujarat itu secara umum masuknya pengaruh Islam itu dibawa oleh para pedagang. Para pedagang. Jadi mungkin dari Persia nanti berdagang menuju Indonesia, dari Arab ataupun dari Gujarat. Makanya nanti di Indonesia itu banyak pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia. Buktinya kan banyak barang-barang yang asalnya dari Gujarat, dari Persia ataupun dari Arab. Baik itu berupa aksesoris buat di aksesoris yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Nah, kemudian secara juga ada bukti yang ditemukan. Itu kan perlu bukti juga terkait masuknya Islam ke Indonesia. Itu kan seperti ditemukannya makam Fatimah binti Maimunah di Gresik. Itu kan ada yang pertama itu, terus catatan dari Marco Polo. Nah, terus berita dari Mahwan, terus ditemukannya komplek makam Troloyo di Mojokerto. Terus makam Sultan Malik As-Saleh. Terus berita dari Jepang. Nah, itu bukti-bukti yang ditemukan terkait masuknya Islam ke Indonesia. Otomatis bukti-bukti tersebut dijadikan acuan dan dijadikan dalil oleh para pakar untuk menentukan, untuk membuat sebuah teori terkait masuknya Islam ke Indonesia. Nah, terus proses masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa proses. Yang pertama perkawinan, pendidikan, kesenian, dakwah dan tasawuf. Nah, perhatikan,
Ini eh, ini ada mati lampu ya ini. Maaf nih. Ini proses masuknya Islam. Proses masuknya Islam di Indonesia itu pertama, ini gak apa-apa nih kita pakai asal kita memperhatikan saja ya. Ini maaf. Yang pertama perkawinan, dari proses perkawinan. Jadi misal ada masuk pedagang dari Arab atau dari Persia, dari Gujarat, itu yang beragama Islam. Kemudian di Indonesia itu kan agamanya kalau tidak Hindu ya Buddha lah. Kalaupun ada yang nantinya agama apa yang disebut Buddha Siwa yang menyatukan antara Hindu dan Buddha. Nah, setelah mereka menikah, otomatis si istrinya itu masuk agama Islam. Terus dia melahirkan anak, anaknya Islam. Nah, itu salah satu proses dalam penyebaran agama Islam. Terus pendidikan. Dalam proses pendidikan, awalnya orang yang agama Islam mendidik istrinya, terus mendidik anaknya. Kemudian suatu saat mereka membuat sebuah seperti kelompok untuk mendidik sebuah kelompok. Akhirnya mereka membuat sebuah lembaga pendidikan. Seperti halnya yang ada sekarang di Indonesia itu lembaga pendidikan pesantren kan awal-awalnya seperti itu. Itu di negara lain malah tidak ada sistem pendidikan pesantren. Seperti itu. Yang kedua, lewat kesenian. Nah, kalau lewat kesenian itu seperti wayang, terus seperti kesenian-kesenian tradisional yang ada di Indonesia itu seperti dengan wayang, dengan ada yang alat musik saron, bonang dan lain-lain, ada yang pakai alat musik apapun yang dinamakan alat musik itu adalah sebagai media dakwah. Jadi diselipkan dakwah pada kesenian tersebut. Misal si penyebar agama Islam itu sedang memainkan wayang. Nah, di sana mereka berdakwah. Si seniman itu sedang membuat lagu, di sana dia berdakwah. Nah, otomatis pendengar, pecinta dan pecinta seni, pendengar seni dan komunitas seni tersebut bisa terbawa oleh si pendakwah itu untuk ikut masuk agama Islam. Terus yang keempat itu dari dakwah. Tuh, mungkin dakwah juga nanti kita terbagi dakwah oleh perkataan, perbuatan, dan dakwah oleh strategi-strategi dakwah lah gitu. Nah, kalau yang kelima itu masuknya Islam ke Indonesia itu juga dengan tasawuf. Dengan tasawuf. Nanti kan kalau tasawuf itu ilmunya, kalau orang yang ahli tasawuf apa namanya? Sufi. Nah, itu kalau fikih ilmunya, kalau ahli fikih berarti kalau hadis ilmunya, kalau orang yang ahli hadis itu namanya muhadisin. Kalau tarikh ilmunya, kalau orang yang ahli sejarah berarti namanya mu'arikh. Nah, gitu. Pura di pesantren tidak belajar seperti itu kan? Tuh. Nah, terus secara catatan besar bahwa yang memiliki peran besar pada proses penyebaran agama Islam di Indonesia itu yaitu adalah yang dinamakan Wali Songo, khususnya di Pulau Jawa. Perhatikan nih anak-anak, nih rekan-rekan mahasiswa ini harus tahu bahwa ini maaf tenang slide-nya ini karena yang memiliki jasa besar untuk mengislamkan Nusantara, khususnya Jawa nih, yang mengislamkan Jawa, Sasi nu paling berjasa besar secara menyeluruh mengislamkan tanah Jawa itu. Itu sering disebut bahwa yang paling berjasa adalah yang dinamakan Wali Songo. Seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gersik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Gunung Jati, dan Sunan Derajat. Itu yang paling fenomenal adalah jasa besar Wali Songo itu mengislamkan tanah Jawa. Karena metodenya seperti itu. Ada yang metodenya dari top, ada yang metodenya dari atas, ada yang dari bawah, ada yang
mereka langsung bergabung dengan kerajaan, ada yang merangkak dari bawah. Yang penting Islam secara menyeluruh. Nah, terus ada pepatah dari Sunan Kalijaga mengatakan bahwa kan ada seseorang bertanya, di Indonesia itu Islam tuh banyak, mayoritas Islam. Di Indonesia mayoritas Islam, bahkan bisa dikatakan hampir semua orang Pulau Jawa itu Islam mayoritas. Nah, kemudian apa kunci dari kesuksesan itu? Yang pertama, yang kedua, mengapa ketika tradisi Islam di Indonesia itu, Islam Indonesia masuk itu, tradisi lama tidak langsung dihilangkan? Ya, ada yang tahu, rekan-rekan mahasiswa? Ada yang tahu gak? Contoh, Islam masuk ke Indonesia. Ini Gus, Islam masuk ke Indonesia. Di Indonesia ada tradisi kan? Ada tradisi Hindu, ada tradisi Buddha. Mengapa tradisi tersebut tidak langsung dihilangkan? Gimana Gus? Itu tolong Agus. Gimana Gus? Supaya bisa menerima hal yang baru. Apa dari yang lain ada juga? Dari yang lain ada? Nah, jadi gini, Sunan Kalijaga mengatakan bahwa jika Islam sudah dipahami, maka kebiasaan lama yang dianggap buruk akan hilang dengan sendirinya. Itu prinsip Sunan Kalijaga. Jadi jika Islam sudah dipahami, kebiasaan lama yang dianggap buruk akan hilang dengan sendirinya. Makanya tidak ada peperangan dalam proses penyebaran agama Islam. Tidak ada peperangan di Indonesia itu. Jadi tidak langsung dihilangkan. Anak nagus gede, mau nikah, mau bikin rumah, ada apa yang harus dilakukan nih? Sebelum bikin rumah harus bikin apa? Anaknya punya sawah, mau panen di sawah, ada ritual-ritual apa? Itu kan tidak hilang dengan sendirinya. Itu kan kebanyakan dalam tradisi Hindu, dalam tradisi Buddha itu, kebanyakan kalau upacara, mantra, doa itu kan pasti ada di dalam tradisi itu. Nah, di dalam Islam tidak langsung dihilangkan. Coba kalau misalkan dakwahna dulu para wali songo dakwah ke Islam tanah Jawa itu, jangan begitu, bid'ah, jangan begitu, haram, jangan begitu. Itu tidak akan masuk mungkin Islam, malah terjadi akan peperangan. Sok bayangkan ku si agan. Kalau wali songo nyebarkan agama Islam ke Indonesia dengan cara keras, jangan begitu, temenang gitu, temenang kieu, haram, tidak boleh gitu, tidak boleh gini, bid'ah misalkan, pasti akan terjadi bentrok. Paham? Itu kan ada yang kalau seperti di perang Imam Bonjol itu, perang di Imam Bonjol, perang apa? Kan? Padri ini. Nah, di perang Padri itu kan antara kaum Islam dan kaum adat kan? Nah, itu seperti itu juga. Tuh, maka di kesuksesan Wali Songo itu seperti itu. Tidak ada peperangan. Nanti kalau misalkan kamu, si Ateh masuk ke lingkungan masyarakat, nanti kalau kamu sudah sarjana nikah di rumah, nah nanti untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar harus dengan strategi yang baik. Gitu. Tidak boleh dengan kekerasan. Kalaupun misalkan di kampung itu ada tradisi apa yang sekiranya dianggap oleh Atih jelek, itu jangan dihilangkan secara langsung. Jadi ada strategi-strategi. Jangan langsung itu. Nah, kemudian buktinya juga nanti kan di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kalau yang bercorak Hindu itu kan, itu selama ada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu kalau tidak salah sekitar 30-an kerajaan. Tapi kerajaan Islam malah lebih banyak, 60 berapa itu, 65 lebih itu mungkin. Kerajaan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Walaupun fasenya sangat sedikit. Itu fase antara Islam, fase kerajaan Islam dan fase kerajaan Hindu itu lama kerajaan Hindu. Terdekat aja lah kerajaan Hindu, kerajaan Galuh, Sunda Galuh, Sunda Galuh
Di Ciamis saja. Tuh. Nabi lahir tahun 57 Hiji. Nabi diangkat jadi Rasul tahun berapa? 622. 622. Itu kerajaan Sunda Galuh, Writikan Dayun bikin kerajaan Galuh itu 612. Berarti sebelum Nabi diangkat jadi Rasulullah, kan udah lama. Seperti kerajaan Kutai kan abad ke-5 abad ke-5 Masehi. Berarti itu mungkin sebelum Nabi diangkat jadi Rasul mungkin itu sudah ada kerajaan Hindu. Jadi memang kebudayaan Indonesia itu sudah ada sejak lama. Walaupun nanti, yang dinamakan campuran kebudayaan itu nanti kan ada campuran campuran kebudayaan Islam dan campuran kebudayaan Hindu, itu yang dinamakan akulturasi seperti itu. Seperti misalkan di Arab Saudi apa di Turki ada di masjid ayah bedug atau kokoh pas sebelum adzan kan dipukul sebelum adzan. Itu di negara Qatar, Kuwait aya teh gitu. Kan teu maujud. Adanya di Indonesia seperti itu. Maulid Nabi kan, Maulid Nabi, terus peringatan Isra Mi'raj, terus banyak hari besar Islam di Indonesia yang dirayakan. Itu juga menjadi libur nasional kan? Menjadi libur nasional. Nah, makanya prestasinya sampai saat ini di tahun ini belum ada yang mengalahkan Indonesia menjadi negara muslim terbanyak. Sampai 2023 belum ada yang melewati Indonesia. 2020 itu negara muslim terbanyak itu adalah di negara Indonesia. Walaupun katanya muslim KTP lah, muslim apalah, terserah, pokoknya muslim terbanyak aja. Itu ada di Indonesia. Itu secara secara KTP aja Islam terbanyak di Indonesia. Semua mungkin bisa tersaingi. Seperti India juga kan. Dulu Islam di India itu sudah dipisahkan ke negara Pakistan kan. Jadi India khusus untuk tanah Hindustan, Islam dipisahkan di negara Pakistan. Nah, tetapi anehnya mungkin orang Pakistan itu nyebrang atau dakwah ataupun gimana, anehnya sekarang itu India salah satu negara yang muslim termasuk 10 besar lah. Juara 6 mungkin India Islamnya. Padahal tahun berapa konflik India Pakistan itu? Tahun 70-an lah, tahun 70-an. Jadi India itu kan dulunya India, Bangladesh, sama Sri Lanka, sama Pakistan itu kan serumpun itu. Akhirnya kan awalnya Pakistan pisah, Bangladesh nanti pisah, Sri Lanka. Dulunya itu India muslimnya banyak itu. Pas zaman kerajaan Mughal di India itu kan masuk ke sana kawasan. Tapi kan pas dulu konflik antara Islam dan Hindu itu akhirnya Islam dipisahkan itu pas ada zamannya Mahatma Gandhi itu. Tapi mungkin ada strategi dakwah juga itu. Strategi dakwah. Kan tidak terlihat orang Pakistan nanti dakwah ke India cara apa, tapi orang India akhirnya masuk Islam. Seperti halnya kemarin Piala Dunia Qatar kan banyak, setelah Piala Dunia Qatar kan banyak ada yang orang mualaf masuk Islam seperti itu. Nah, hikmahnya dari pelajaran ini kamu bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran khususnya dari materi ini. Kamu dapat banyak belajar dan banyak mengambil materi-materi dari pelajaran ini. Rupanya cukup sekian materi dari saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.